kebenaran yang kedua. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Penginjilan harus dimulai dari hati yang penuh belas kasihan. Saudara, orang kita bisa temui, dia selalu ceria, tapi sebenarnya hatinya menangis. Bilang sama sebelahmu, kamu hatimu sedang menangis atau enggak? Gitu. Haleluya. Ketika di depan orang dia bisa tertawa dengan gembira, tapi ketika dia pulang ke kamarnya, sakitnya, susahnya. Butuh orang, saudara-saudara, untuk memberikan solusi, yaitu juru selamat. Amin. Mulai dari hati yang berbelas kasihan. Itulah yang Yesus mulai dengan kasihnya. Supaya ketika engkau ditolak, engkau tidak kecewa. Amin. Ketika engkau memberitakan Injil, pasti banyak orang akan menolak. Tapi ketika kita ditolak, saudara-saudara, kalau hati kita oleh karena belas kasihan, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Jadi orang buta, dituntun orang buta, dua-duanya akan jatuh ke dalam jurang. Orang buta berarti mereka butuh orang yang melihat menuntun mereka. Mereka butuh kita, saudara-saudara. Jadi kalau mereka marah sama kita, dia jengkel dengan kita, seharusnya kita tidak boleh marah, jengkel, kecewa karena mereka buta. Karena mereka tidak mengerti kebenaran yang terakhir. Bilang sama sebelahmu, habis ini kita pulang. 37, 38, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Di dalam Yohanes 4, firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dia berkata, saya baik-baik saja, tapi sesungguhnya di dalamnya sudah hancur. Saudara butuh orang yang mendekati mereka dan mendoakan mereka supaya ada terang yang ilahi memancar dari hatinya. Amin. Ladang sudah menguning. Menguning artinya sudah matang, jiwa terbuka dan siap untuk dituai, saudara-saudara. Amin. Ketika kita memberitakan Injil, ketika ada orang menolak, ya puji Tuhan. Udah, akhirnya di situ. Kalau ada orang yang menerima, puji Tuhan, ajak dia terima Yesus dan ajak dia berdoa. Ketika kita menggunakan pola 5P yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, maka kita akan menemukan orang-orang itu terbuka atau tidak. Ketika dia terbuka, wah puji Tuhan. Tapi kalau dia keras, dia mulai menentang, udah. Nah, kita akhiri di sini. Tidak apa-apa, cuma merasa kalah, saudara-saudara. Amin. Tidak ada menang dan kalah. Tujuan kita memberitakan. Tujuan kita adalah menyelamatkan, saudara. Amin ya. Tidak usah, saudara. Tapi kalau orang itu percaya Yesus juga tidak apa-apa, saudara. Itu haknya. Tapi kalau tidak mau, iya sudah. Yang penting biarkan Roh Kudus yang bekerja. Mintalah kepada Bapa para penuai. Saudara, saya melihat di dalam terjemahan di bahasa Batak, saudara-saudara. Di sini ada orang Batak. Saya coba lihat terjemahan bahasa Batak. Ayat yang terakhir itu, saudara-saudara. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan mintalah kepada Bapa. Dalam bahasa Batak, elek-elek hamuma, itu artinya apa itu? Apa? Bujuk yang punya tuayan itu. Jadi lebih keren lagi, bujuk dia. Jadi meminta para penuai itu, kita perlu membujuk Tuhan supaya dia kirim penuai. Amin. Bujuk dia, artinya mungkin butuh setiap hari kita, Tuhan kirim penuai, Tuhan kirim penuai. Itu membujuk, saudara. Serahkan dirimu menjadi penuai. Berapa banyak di sini mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya membawa orang kepada Yesus? Saya berdoa supaya kita dipakai Tuhan, amin. Membawa jiwa kepada Yesus. Mungkin kita bilang sulit, tidak ada yang sulit. Tugas kita adalah memberitakan, amin. Tugas Roh Kudus menginsafkan orang itu, membuat orang itu sadar dan percaya, bertobat. Itu tugasnya Roh Kudus. Semua kita harus masuk dalam daftar para penuai. Amin. Amin. Itu sebabnya kemarin kita perlengkapi saudara-saudara supaya suatu saat tidak ada jemaat berkata, Pak, kami nggak bisa penginjilan, kami nggak tahu caranya. Sudah saya ajarkan. Haleluya.
Pak Jawan bilang, saya nggak bisa menginjil. Semua bisa menginjil. Apalagi tukang pijat paling mudah untuk menginjil, betul? Sambil dipijat punggungnya. Pak, nanti kalau mati, Bapak masuk kemana? Mau mati sekarang atau nanti? Iya, saudara. Triknya kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara terus latih itu, saya yakin 1 tahun ke depan saudara akan terampil memberitakan Injil. Ada nggak orang yang pintar nyetir mobil hanya dengan teori? Injak gasnya, kemudian kopling, kemudian jalan. Teori udah pintar, kemudian udah pintar teori toh, ayo kita ke lapangan. Kamu naik mobil, hidupkan, jalan, bisa nggak? Orang belajar renang di ruang kelas dulu. Cara renang itu begini caranya. Gaya apa? Gaya dada, caranya begini ya, tangan begini, kemudian lompat, naik, kemudian masuk lagi, naik, tarik, lepaskan, tarik lagi. Udah paham? Sudah? Yuk kita ke kolam renang. Dalamnya cuma 6 meter, lompat. Saya yakin dia pasti mati. Saudara. Teori tanpa praktek. Penginjilan begitu, saudara-saudara. Kita bisa pintar tentang teori penginjilan, metode penginjilan. Kalau tidak praktek, nggak bakalan. Butuh latihan. Itu sebabnya jemaat yang ikut pelatihan kemarin mulai. Mungkin baru masuk di P1 pendahuluan, kemudian gagal. Enggak apa-apa. Kemudian coba, saudara. Nanti ke depan bisa lebih dalam lagi, saudara. Gitu. Kemudian, ini, saudara. Ini jiwa yang terhilang, saudara-saudara. Butuh pendekatan yang terus-menerus. Amin. Salah satunya Tante Ayung yang ada di sini. Tante Ayung bisa angkat tangan? Tante Ayung ini dulu, saudara-saudara, saya datang ke tokonya. Sebenarnya saya itu pura-pura membeli. Maaf ya lo Tante ya. Pura-pura membeli apa itu tong cat itu, saudara. Pura-pura sebenarnya saya nggak bawa uang, jadi saya pura-pura tanya ini Tante harganya berapa. Itu supaya ada alasan untuk ngobrol sama Tante. Kemudian saya lihat Tante kok mau diajak ngobrol, kemudian saya ajak ngobrol terus, kemudian saya disuruh duduk. Kemudian ketika saya duduk, kemudian saya ajak ngobrol terus, saya ceritakan tentang Yesus. Ketika saya ceritakan tentang Yesus, Tante saya lihat sedikit menolak. Tante Ayu menolak dan tidak tertarik berteologi. Dari situ saya mulai mundur. Oh, Tante tidak tertarik teologi. Kemudian saya bilang, Tante, saya boleh doakan? Apanya yang sakit? Ini yang sakit, tolong doa. Saya doakan di situ, kemudian senang sekali Tante itu. Kemudian saya bilang, kapan-kapan boleh nggak Tante saya ajak ke gereja? Gerejanya di mana? Oh, di sana. Saya jemput kalau Tante mau. Oh, kemudian dengan beberapa waktu akhirnya Tante ada di sini. Tante Ayu bukan orang yang suka berteologi, tapi Tante Ayu hanya butuh yang praktis saja. Kadang ada orang kalau diajak ngobrol tentang Yesus tidak tertarik, tapi kalau dia dekati, didoakan. Itu saudara-saudara, Tante Ayu ada di sini. Amin. Jadi ketika kita jumpa dengan orang-orang, kita harus belajar kira-kira orang ini orang yang seperti apa, saudara. Dia suka berteologi, kalau dia suka berteologi, ceritakanlah tentang Yesus juru selamat gitu. Tapi kalau dia suka yang seperti ini, udah doakan, kunjungi terus. Saya yakin suatu saat mereka akan ada di sini. Saya percaya akan ada waktunya Tuhan bekerja di hati mereka. Kesimpulannya, sediakanlah waktu untuk pergi memberitakan Injil, milikilah hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan serahkanlah dirimu untuk dipakai Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.